Selamat siang pemirsa Lingkar TV, dimanapun Anda berada, Lingkar TV kembali hadir menemani Anda dalam Kriminal Sepekan. Tindak kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Kewaspadaan di lingkungan sekitar tentunya perlu terus dilakukan. Untuk itulah kami hadir dalam program berita yang kami rangkum dalam Kriminal Sepekan, dan berikut rangkuman berita Kriminal Sepekan selengkapnya. Pemirsa, aksi tawuran antar pelajar hingga kini masih marak terjadi. Bahkan penyebab perkelahian pun cuma masalah sepele. Dan tak jarang nyawa pun melayang dengan sia-sia. Seperti yang terjadi di Brebes, Jawa Tengah ini pemirsa, seorang pelajar tewas akibat terkena sabetan senjata tajam. Buntut dari aksi perkelahian antar pelajar, tawuran dipicu aksi saling tantang pelajar 2 SMK swasta dan sengaja disiarkan secara live lewat media sosial. Tak memerlukan waktu lama, pihak kepolisian pun dapat mengamankan 4 pelaku yang merupakan pelajar SMK di tempat yang berbeda. Tim gabungan Jatan Ras Polda Jawa Tengah, Unit Reskrim Polsek Larangan dan Resmob Satreskrim Polres Brebes berhasil mengamankan 4 orang pelajar SMK Bulakamba di 2 tempat yang berbeda. 3 pelajar HSR, NI, dan MWS berusia 17 tahun diamankan saat masih mengenakan seragam di sekolahnya. Dan 1 orang pelajar lainnya ditemukan polisi saat menjalani perawatan di RSUD Brebes akibat mengalami luka serius pada bagian ibu jari. Ke-4 orang pelajar diamankan polisi ke Mapolres Brebes karena diketahui sebagai pelaku aksi tawuran antar pelajar. Tawuran yang dipicu aksi saling tantang dan disiarkan langsung melalui media sosial Instagram itu menyebabkan seorang pelajar SMK berinisial AHG 17 tahun tewas. Dan itu bermula dari sekelompok pelajar yang berasal dari SMK Ki Hajar Dewantara Songgom dan SMK Muhammadiyah Bulakamba. Kemudian melaksanakan janji untuk bertemu melalui media sosial untuk kemudian dilaksanakan kegiatan tawuran tersebut. Dari akibatnya seorang pelajar informasi tak? Betul, jadi terdapat 1 orang korban yang berasal dari SMK Ki Hajar Dewantara Songgom dan posisi meninggal dunia. Untuk pengumuman kasus sendiri? Untuk sementara sudah kita laksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, dan saat ini kita masih melaksanakan pendalaman terhadap 4 orang yang diduga terlibat terkait kejadian tersebut. Polisi juga berhasil mengamankan 2 senjata tajam celurit guna penyelidikan lebih lanjut. Polisi mengimbau kepada orang tua khususnya untuk selalu melakukan pengawasan ketat kepada anak-anaknya agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Masih dari Kabupaten Brebes pemirsa, kejadian yang terjadi pada tanggal 28 September ini juga menjadi perhatian masyarakat luas, di mana para pelaku tawuran merupakan remaja yang masih sekolah. 3 orang pelajar anggota geng motor di Brebes, Jawa Tengah diamankan polisi setelah diketahui sebagai pelaku tawuran antar kelompok geng. Akibat tawuran, 2 orang pelajar mengalami luka akibat sabetan senjata tajam. Jangan selalu. Videonya tunggal aja big. Inilah video viral tawuran antar kelompok geng motor yang terjadi di wilayah Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes. Nampak sejumlah anggota geng motor membawa senjata tajam saat akan menghadapi kelompok geng motor lainnya. Akibat tawuran antar kelompok geng motor, 2 orang mengalami luka akibat terkena sabetan senjata tajam dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Kedua korban yakni WD 16 tahun, seorang pelajar SMK Bina Bangsa Kersana, dan AZH 15 tahun, pelajar SMK Negeri Kersana. Unit Reskrim Polsek Banjarharjo yang mendapatkan laporan langsung membekuk 3 orang anggota geng motor untuk diamankan di Mapolres Brebes. Ketiga pelaku yakni MB 17 tahun, pelajar SMK di Cirebon, FDE 16 tahun, dan ARH 15 tahun, keduanya pelajar di Losari. Sama Polsek, kemudian kita sudah mengamankan 3 orang pelaku. Itu di bawah umur semua, Bu? Ya, masih belajar. Bu, dari yang 3 diamankan itu mereka berperan apa saja, Bu?
Ya ada yang menghadang, kemudian membacok korban pakai celurit. Informasinya juga ada yang sebagai admin, Bu ya? Iya, ada admin juga. Barang bukti yang diamankan, Bu? Oh, celurit dan Celurit. HP. Oke, siap. Ketiga pelaku yang diamankan berperan sebagai pelaku pembacokan dan sebagai admin di media sosial. Polisi juga mengamankan sejumlah handphone milik pelaku dan sebilah celurit. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kriminal Sepekan. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa kamu bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Kami ya, dengan bangga kami mempersembahkan sebuah store busana muslim modern yang untuk masyarakat Jateng di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mas Sony Pambudi dari Nibras Corporation mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening Nibras House ke-607 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Mudah-mudahan dengan dibukanya Nibras House ini membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat grand opening Nibras House buat di Jaken. Semoga usahanya bisa laris, bisa digemari banyak masyarakat di Jaken. Tentunya berkah buat semuanya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia
setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kriminal Sepekan pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Kendal. Kejadian ini mampu menyedot perhatian luas masyarakat Indonesia. Bahkan kejadian ini memunculkan berbagai spekulasi dari masyarakat. Untuk itulah Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Republik Indonesia mendorong pengusutan kasus meninggalnya pengawal pribadi Kapolda Kalimantan Utara Brigadir Setio Herlambang dilakukan secara transparan. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari spekulasi di tengah masyarakat. Usai bertemu keluarga almarhum Brigadir Polisi Setio Herlambang di Mapolres Kendal, Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto kembali menegaskan agar penanganan kasus ini dilakukan secara transparan. Polisi harus menyampaikan hasil tahap demi tahap penanganan kasus tersebut kepada keluarga, termasuk ketika gelar perkara keluarga almarhum harus dihadirkan. Transparansi perlu dilakukan untuk menghindari spekulasi yang beredar di masyarakat yang berpendapat sendiri tanpa melihat fakta yang ada di lapangan. Hari ini memang dari Dirkrim Polda Kaltara ingin menyampaikan progres penanganan kasus. Sudah digelar di atas, kemudian keluarga diberikan gambaran CCTV yang ada di lokasi. Jadi ini sementara masih berjalan karena saya harus kembali ke Jakarta. Jadi nanti mungkin selesai ini bisa menanyakan langsung ke penasihat hukum, ke pihak keluarga maupun ke komisioner. Pak Beni, terkait kasus ini Pak Beni, yang paling membuat menarik ke Kompolnas sendiri Pak Beni? Kami selalu mendorong penanganan kasus itu secara transparan. Kemudian tahap demi tahap perlu disampaikan kepada pihak keluarga. Kemudian nanti saat terakhir, ketika gelar perkara akhir, keluarga dan penasihat hukum dihadirkan. Ketika rekonstruksi terakhir, keluarga ikut menyaksikan, sehingga nanti keluarga tahu persis kasusnya itu bagaimana. Anggota Kompolnas Yusuf juga menyampaikan bahwa keluarga dan penasihat hukumnya sudah menyaksikan CCTV dan hasil autopsi. Pihak keluarga juga sempat menanyakan ada hal yang kurang dipahami, namun saat ini masih dalam tahap penyidikan maka belum bisa menjawab. Nantinya tim penyidik yang akan bisa menjelaskan secara gamblang. Pihak keluarga menyampaikan apapun yang terkait dengan penanganan kasus ini diusut secara tuntas, sepenuhnya diserahkan kepada penyidik, dan pihak keluarga berharap ya tidak ada yang ditutup, termasuk juga tentunya kan Kompolnas sendiri pada saat hari Jumat kita mendapatkan informasi kan sudah menyampaikan kepada pihak Polda untuk responsif terhadap pihak keluarga, dan Pak Kapolda sendiri sudah bertemu dan kami mengarahkan kepada istri terutama, kami sampaikan ucapan bawah dan kami sampaikan juga agar persalinan istri berjalan lancar. Pertemuan yang dihadiri keluarga almarhum Brigadir Setio Herlambang dilakukan secara tertutup sekitar 3 jam. Mengingat dalam melihat rekaman CCTV butuh waktu lama dan tidak bisa dipotong-potong. Nantinya penyidik akan berkoordinasi dengan penasihat hukum almarhum. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah di jalan, tetap patuhi aturan tertib lalu lintas, dan sebagai umat beragama jangan lupa untuk berdoa ketika akan beraktivitas. Seperti kejadian yang terjadi di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah ini pemirsa, kecelakaan karambol terjadi di Jalan Raya Purwodadi Semarang yang melibatkan 5 kendaraan. Sempat terjadi adu mulut antar para pengemudi karena saling menyalahkan. Adu mulut terjadi antara para pengemudi yang terlibat kecelakaan karambol di Jalan Raya Purwodadi Semarang, Desa Ngeluk, Kecamatan Penawangan, Grobogan, Jawa Tengah. Polisi segera melerai supaya adu mulut tidak berkepanjangan.
Kecelakaan yang melibatkan 5 kendaraan sekaligus, yakni 2 truk, 1 mobil, 1 pick-up, dan 1 tronton, terjadi di dekat lokasi perbaikan jalan. Saat itu terjadi buka tutup jalur. Saat jalur dari arah Semarang mulai ditutup, kendaraan pelan-pelan mulai berhenti. Namun pick-up hitam malah mendahului di lajur kanan. Sesaat kemudian pick-up bermuatan kelapa kembali ke lajur kiri dengan cara memotong arus. Naas, pick-up tertabrak tronton di belakangnya. Pick-up kemudian menabrak truk, lalu menabrak mobil dan menabrak truk yang paling depan. Tidak tahu kejadian ini. Saya pas di belakang itu. Tahu-tahu kan keluar sudah kejadiannya kayak gitu posisinya. Ada korban, Pak? Korbannya ya kejepit, cuman nggak masih selamat. Tadi ditolong warga semua, banyak dibantu bisa keluar. Dari arah barat menuju ke timur, Pak, tadi, Iya. Pak? Kita bermuatan dari arah barat, kemudian hampir sampai pemberhentian ada mobil kendaraan 3 nyalip dengan kecepatan tinggi masuk ke iring-iringan depan saya. Berapa kendaraan? Jadi kita sudah jarak tidak nyampe itu rem. Jadi saya lempar ke kanan, banyak orang di sini, lokasi sini. Di depan kendaraannya ada berapa kendaraan dan di belakang ada berapa kendaraan juga? Yang nyalip saya itu setahu saya 3. 5 kendaraan mengalami kerusakan dan kerusakan paling parah terjadi pada mobil serta pick-up. Kedua kendaraan itu ringsek bagian depan dan belakang. Sopir pick-up sempat terjepit setelah dievakuasi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Yakum Purwodadi. Dari Grobogan, Eko Agung Suryanto, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, jaga diri dan selalu berhati-hati karena kapanpun kriminal bisa terjadi. Dari kawasan hutan Kota Pati, saya Puji Lestari mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Saksikan terus Kriminal Sepekan setiap Sabtu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Selamat siang dan sampai jumpa.